Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Hikmah Amalia, mahasiswa Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan betina, juga fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan sapi betina. Pertama, ada organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan fungsinya. Organ pertama ada testis yang merupakan organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi sebagai penghasil dari jantan atau spermatozoa. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang yang berkelok-kelok yang menghubungkan vasa efferentia pada testis dengan ductus deferens. Epididymis memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai pengangkut, penyimpan, pemasak, dan pengental sperma. Yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens adalah sepasang saluran dari ujung distal cauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika lalu melalui canalis immunalis ke daerah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Fungsi ductus deferens adalah sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang keempat ada penis yang merupakan organ kopulasi pada ternak jantan yang membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium uretra eksternal pada ujung bebek dari penis. Fungsi dari penis adalah sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina. Selanjutnya, organ reproduksi pada ternak sapi betina dan fungsinya. Yang pertama ada ovarium yang juga merupakan organ primer reproduksi pada ternak sapi betina. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, juga sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua ada oviduk yang merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus. Adapun fungsi oviduk diantaranya yaitu menerima sel telur yang diovalasikan oleh ovarium. Kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Kemudian sebagai tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa dan juga tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Ketiga ada uterus yang merupakan struktur saluran muskular yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Fungsi uterus adalah sebagai saluran yang dilewati spermatozoa yang akan dibuahi sel telur pada ampula. Yang keempat ada serviks yang terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks berfungsi sebagai penghasil cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula. Kemudian yang kelima ada vagina sebagai organ reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Fungsi vagina adalah sebagai alat kopulasi. Yang keenam ada vulva yang merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian yang disebut labia mayora dan labia minora. Dan yang ketujuh ada klitoris yang merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam. Fungsi klitoris ini membantu dalam perkawinan. Selanjutnya kita memasuki hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina beserta fungsinya. Yang pertama ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH, dihasilkan di hipotalamus, tepatnya di median eminens. Berfungsi sebagai hormon releasing, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tertentu. Kemudian ada prolactin releasing hormone atau PRH dan prolactin inhibiting hormone atau PIH. Kedua jenis hormon ini diproduksi oleh hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. PRH berfungsi memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin, sedangkan PIH berfungsi sebaliknya, yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin. Lalu ada LH berfungsi utama dalam proses luteinisasi sehingga LH sangat penting dalam ovulasi ternak betina. Yang keempat ada follicle stimulation hormone atau
ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina. Kemudian ada progesteron atau T4, adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Fungsi progesteron adalah persiapan implantasi saat terjadi fertilasi. Dan terakhir yang ketujuh yaitu testosteron yang biasa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen. Fungsi hormon ini sebagai perkembangan organ reproduksi ternak jantan. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan betina, juga hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan betina serta fungsinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.